dalam program Ngobrol Bareng masih sama VJ, dan di sini VJ masih ngobrol sama Fatimah nih, anak muda yang membangun wadah dukungan remaja. Fatimah, ini kan Fatimah dan teman-teman gitu ya, pastinya peduli dengan kesehatan mental. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan atau mungkin opini bagi Fatimah gitu ya. Nah, seberapa pentingnya sih kesehatan mental bagi kamu? Menurut aku sih penting banget ya, karena kesehatan mental itu sama kayak kesehatan fisik. Nah, dan sebenarnya juga kalau misalkan tidak ada hubungan dengan fisik, kenapa ada psikiater yang mempelajari tentang hormon di kepala, hormon atau semacam kayak serotonin, dopamin gitu di kepala kita. Dan aku selama konsultasi dengan psikiater itu aku dijelasin oleh dokter aku apa yang terjadi oleh aku gitu. Jadi menurut aku kesehatan mental itu sangatlah saintifik banget ya, dia itu tidak bisa terbantahkan, emang sangat penting untuk diri kita. Dan kadang orang itu mereka denial akan kesehatan mental mereka ketika mereka lagi down. Dan menurut aku di mana seharusnya itu mereka aku sama pergi ke psikolog juga diajarin untuk menerima bahwa kalau misalnya kesehatan mental itu harus diregulasi emosinya, karena kadang yang dipenting itu kan adalah tubuh, hati, dan juga kepala gitu, atau bisa dibilang otak kita ya, itu bersinkron atau berkesinambungan. Nah, jadi menurut aku itu sangat penting banget karena itu berhubungan dengan tiga itu, dan kita ketika menjalankan day to day life itu tuh kita membutuhkan tiga hal itu. Ya. Selain fisik mungkin ya itu ya, perasaan kita yang memang pada dasarnya ini sangat mempengaruhi gitu ya dengan kesehatan fisik juga berarti ya. Ya. Sejauh ini yang kamu rasakan, maksudnya yang mungkin kamu sudah berpengalaman terhadap permasalahan-permasalahan ini gitu ya, sangat mempengaruhi gak antara kesehatan mental dan kesehatan fisik nih? Mempengaruhi banget karena aku sendiri pernah ada psikosomatis. Jadi tuh ketika pikiran di kepala itu udah jadi itu tuh kayak penyakit fisik yang datang dari stres gitu. Jadi aku kan pernah ke rumah sakit bilang dada aku sesek, tapi ternyata itu psikosomatis aja gitu. Jadi itu mempengaruhi banget sih ke fisik. Jadi karena dari mungkin dari perasaan kamu yang seperti apa yang sampai akhirnya itu jadi mempengaruhi dia tadi gejala-gejala sampai pada akhirnya dada sesak dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu berarti makanya, nah ini kalau ngomongin soal kesehatan mental nih Fatimah, ini tuh maksudnya apa sih yang disentuh gitu? Apakah pola pikirnya ataukah hatinya atau seperti apa gitu ya sebenarnya? Kesehatan mental itu yang disentuh kayak hampir seluruh raga dan jiwa kayaknya ya, sama pemahaman aku gitu. Jadi kesehatan mental itu adalah kesehatan pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi kalau misalkan kita sudah ada pikiran, perasaan, dan perilaku kita yang bisa dibilang aneh atau udah bermasalah, itu tuh bisa dibilang sudah ada gangguan di kesehatan mental mereka. Tapi biasanya teman-teman yang mungkin punya gangguan kesehatan mental itu biasanya disebutnya apa? Kalau misalkan mungkin teman-teman yang sakit gitu ya disebutnya pasien. Nah biasanya kalau teman-teman yang sakitnya secara mentality gitu biasanya disebutnya apa juga? Kalau misalkan jadi peer counseling, dia disebutnya konseling karena dia yang membutuhkan konseling gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang yang sakit mental sih, kayaknya memang sejauh ini itu disebutnya kan ada, kalau berdasarkan undang-undang sih disebutnya ODGJ, yang gangguan jiwa atau orang gangguan mental gitu. Jadi kalau mau berdasarkan undang-undang seperti itu. Tapi kalau di lingkungan remaja kita nggak ada label seperti itu sih, paling hanya perlu tahu aja dia itu sudah terdiagnosis atau belum. Jadi diagnose dan not diagnose. Nah itu sih kadang banyak orang yang mensalahartikan bahwasanya ada beberapa orang yang punya permasalahan mental tapi dia sudah dijudge untuk didiagnosi ODGJ. Maksudnya kayak wah ini banyak orang yang masih belum memahami hal ke situ, tapi mungkin maksudnya udah ke level orang dalam gangguan jiwa itu udah ranahnya berarti udah akut ya, berarti itu enggak, maksudnya beda dengan orang-orang yang maksudnya punya gejala yang beda gitu ya.
Sebenarnya pernah dibahas oleh psikolog ya. Jadi perbedaan orang yang mungkin yang kayak sering overthinking, insecure gitu-gitu, itu tuh sebenarnya mereka hanya mengalami gejalanya aja, tapi bukan berarti mereka itu sakit dari gejala itu. Misalkan kayak gejala depresi kan kehilangan kehilangan minat ya. Nah, dan orang yang kehilangan minat belum tentu depresi, mereka itu bisa jadi misalkan burnout atau stres gitu. Jadi mereka bisa dibilang orang yang mengalami gejala aja gitu, bukan orang yang sakit gejala tersebut. Dan sebenarnya perbedaan antara dari mana sih orang ini bisa disebut mereka sakit mental atau enggak, itu tuh dari seberapa itu mempengaruhi atau mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Maksudnya itu tuh harus pergi ke psikolog atau psikiater kalau misalkan itu sudah mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, itu harus pergi ke psikiater atau ke psikolog untuk diperiksa gitu. Tapi selama itu masih bisa ditangani, selama itu masih bisa ada obatnya, tidak harus ke psikolog atau psikiater, itu sih menurut aku bukan gangguan ya, hanya mengalami gejala aja. Jadi kita nggak bisa self diagnosis ya, harus mungkin kalau kita memang mempunyai hal-hal aneh yang tidak biasanya terjadi di hidup kita, itu harus dicek dulu nih gitu ya, takutnya hal apa yang mungkin bisa diperbaiki gitu ya. Kalau misalnya jangan diagnosis sendiri berarti ya, nggak boleh self diagnosis, berarti ya memang ada yaitu psikolog yang mungkin menangani hal-hal yang permasalahan yang terjadi terhadap orang-orang gitu. Nah ini kan kalau ngomongin soal permasalahan hidup ini kan maksudnya berhubungan dengan permasalahan hidup lah gitu ya, maksudnya secara mungkin gamblangnya gitu. Nah ini normal nggak sih, maksudnya seusia remaja gitu kan, anak-anak sekolah, anak-anak mungkin umur 20 tahunan mengalami fase-fase di mana mereka overthinking, mereka anxiety mungkin dan lain sebagainya, itu hal yang lumrah atau itu sebuah hal yang perlu diperbaiki atau seperti apa? Aku tuh patokannya dari psikiater aku dan psikolog aku adalah kalau misalkan sudah mengganggu tadi rasa perilaku, pikiran dan perasaan kita, itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Tapi kalau dan juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan hanya kayak tidak mengganggu, karena aku juga sering ketemu orang yang dia tuh overthinking juga, tapi nggak overthinkingnya itu nggak sampai nggak makan, nggak mandi, nggak tidur, itu tuh masih fine aja gitu, masih bisa ditangani gitu dengan cara melatih coping mechanism. Jadi aku selama ini tuh belajar juga coping mechanism atau pelampiasan kita, atau misalkan cara kita nge-coping perasaan negatif tersebut itu bagaimana. Jadi makanya menurut aku penting banget coping mechanism dipelajari oleh remaja ya, karena remaja itu bertransisi dari anak ke dewasa gitu. Dan jadi kayak kita bertransisi dari dunia biasa ke pandemi gitu, itu kan sangat berat ya, dan tidak semua orang bisa melalui itu gitu. Jadi makanya masa remaja itu krusial banget, karena itu coping mekanismenya itu dia terbentuk dari dia remaja dan juga dari dia ketika anak-anak gitu. Nah itu apa? Maksudnya yang tadi kamu bilang coping mechanism ya? Nah itu hal apa ya, maksudnya yang mungkin remaja yang mungkin kemarin kamu tahu gitu soal hal itu tuh apa tuh, mungkin bisa di-sharing sama teman-teman? Boleh. Coping mechanism itu tuh kayak misalkan ada, kalau orang coping mechanism itu misalkan dia main game berjam-jam, atau misalkan itu yang negatifnya ya, yang negatifnya coping mechanism dia main game berjam-jam, atau misalkan dia itu ada yang membersihkan rumah, ada pokoknya coping mechanism itu ada itu kalau nggak salah ada 3, ada focus based coping mechanism, sama dua lagi aku lupa, tapi jadi kita tuh ada yang orang berfokus kepada masalahnya, menyelesaikan masalah, ada yang berdwelling atau dia tuh meratapi apa yang salah gitu. Nah, dan pentingnya itu coping mechanism mana aja dari 3 yang aku bilang itu ada, itu tuh kita harus ngalihin ke yang positif gitu, jangan yang ke negatif. Karena kalau misalkan negatif kan ada kadang yang dia tuh pelampiasannya malah rokok atau obat-obatan gitu-gitu, obat-obatan terlarang ya gitu kan, ada seperti itu. Nah makanya ini juga
dan sebenarnya cerita ke orang itu coping mechanism juga sebenarnya gitu. Nah makanya di lingkungan remaja ada peer counselor karena aku tuh pernah ada kasus di mana teman aku ketika dia lagi curhat dia malah ditawarin rokok gitu sama temennya, dan dia beneran nyoba, dan ketika dia nyoba dia bilang katanya memang bener kok kata temennya rokok itu ngilangin pikiran negatif, tapi itu kan coping mechanism yang tidak bagus ya gitu. Nah jadi makanya ada peer counselor itu juga mengurangi adanya feedback negatif dari orang-orang yang bercerita gitu. Nah jadinya kalau di sama peer counselor untuk remaja kan mungkin disaranin hal negatif, kita mendukung hal-hal yang positif gitu. Jadi coping mechanism itu ada banyak gitu jenisnya gitu. Tapi untuk 3 itu aku pernah belajar karena aku ikut kelas-kelas basic mental health, studi ke first aid gitu. Jadi ya mungkin permasalahan-permasalahan itu solusinya bukan sesuatu hal yang negatif kok gitu ya, tapi ada beberapa solusi yang mungkin bisa gitu ya ditangani gitu ya, yang mungkin yang tadi yang dipelajari oleh si coping mechanism itu yang seharusnya mungkin anak-anak remaja perlu untuk belajar hal itu gitu ya Fatimah ya. Iya, dan kita juga di sosial media kita nge-share konten-konten tentang coping mechanism itu, coping mechanism seperti apa, dan juga kita berdasarkan kayak CBT, DBT, cognitive behavioral therapy, dialectical behavior therapy, itu kita juga pakai berdasarkan, karena kita kan dari psikolog ya, jadi psikolog itu yang membuat semacam kayak arahan harus bikin seperti apa, dijelaskan seperti apa. Jadi kalau saya di dalam mental health itu bisa cek dukungan remaja karena informasi di share itu biasanya berdasarkan dari jurnal-jurnal gitu. Oke, baik. Jadi memang banyak hal yang memang, waduh ini kalau ngomongin soal psikolog gitu ya, rasanya mungkin tidak akan pernah kelar untuk satu pertemuan kita akan bicara seperti ini gitu ya, akan panjang rasanya Fatimah. Tapi ini menarik banget sih kalau misalkan ngomongin soal kesehatan mental gitu ya. Kalau misalkan mungkin kita akan ngobrol seperti ini, rasanya bisa berepisode-episode gitu ya untuk membahas soal apa itu burnout, mungkin apa itu overthinking, apa itu self love dan lain sebagainya gitu, mungkin banyak dan mungkin akan berepisode-episode gitu ya. Tapi Fatimah gitu, apalagi ini kan mungkin dengan kemajuan digital, sosial media, sejauh ini gitu ya, teman-teman dari anak-anak muda ini salah satu pengaruh yang sampai pada akhirnya mereka overthinking itu salah satunya media sosial nggak? Ada nggak beberapa yang mungkin, atau banyak justru yang faktornya seperti itu atau gimana? Banyak sih sebenarnya, karena konten sosial media sendiri juga pun kan ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat yang dipertanggungjawabkan. Barusan kayak kemarin itu ada teman aku bilang katanya kalau bisa ada konten TikTok yang bilang katanya orang yang mau sendiri dan halu itu gangguan mental, tapi sebenarnya padahal itu gangguan mentalnya kalau udah sampai kayak skizofrenia gitu. Kalau misalkan kita berimajinasi dan ngomong sendiri banget, misalkan emang suka ngomong sendiri gitu, maksudnya yang gak kayak sampai tahap skizofrenia itu artinya gak benar gangguan mental, itu mah wajar banget. Wajar banget. Cuman iya wajar banget gitu. Mungkin kita perlu bisa membedakan mana, maksudnya ketika tidak wajar itu ketika misalkan udah mungkin ngelihat ada kita ngomong sendiri karena kita ngelihat ada orang lain di sana gitu, itu baru ada red flag kan, padahal itu gak ada orang lain di sana tapi kita ngomong sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngomong sendiri kayak di depan cermin, atau ketika aku juga suka ngomong sendiri ketika aku marah aku gitu atau emosi aku, jadi misalnya di jalan ketemu orang nyebelin, aku tuh ngomong sendiri, nyebelin juga ya gitu. Tapi kan bukan berarti aku sakit mental gitu, itu tuh hal yang wajar. Jadi makanya sosial media itu emang bisa jadi kayak pisau gitu ya, jadi ada yang baik jadi buruk juga. Nah dan makanya dukungan namanya juga berfokus di sosial media karena kita mau mengurangi adanya itu tadi konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya, apalagi banyak mungkin informasi-informasi yang sampai akhirnya orang ya self diagnosis sendiri gitu ya. Bahkan ya mungkin dengan mereka berbicara sendiri ya siapa tahu mengafirmasi gitu ya terhadap dirinya sendiri apa yang mereka rasakan gitu kan. Kadang ya tidak butuh cerita dengan orang lain, hanya sekedar meluapkan sekedarnya kata-kata aja gitu untuk diri sendiri dan lain sebagainya. Waduh ini kok ya tadi Fatimah ya kalau ngomongin soal kesehatan mental
mental gitu ya, rasanya nggak akan pernah kelar gitu ya sampai satu episode ini. Tapi mungkin terakhir deh Fatimah gitu ya, mungkin bisa kamu sampaikan sama teman-teman anak-anak muda di rumah gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Tips dari kamu silahkan. Tips dari aku adalah aku sebenarnya juga pernah sih ada di kondisi depresi seperti itu, dan aku tuh disarankan punya semacam behavioral activation worksheet. Jadi di mana kita itu ketika lagi depresi kan kehilangan minat. Nah, kita tuh bisa coba dengan mengevaluasi hal-hal apa yang ingin kita lakukan dan bagaimana perasaan kita setelah melakukannya. Jadi kita itu ketika depresi lakukan hal-hal yang menurut kita menyenangkan. Walaupun aku tahu ketika depresi itu kadang hal menyenangkan tidak jadi menyenangkan gitu. Tapi kita tuh coba evaluasi kegiatan kita. Aku suka nggak ya dengan kegiatan ini? Seberapa banyak aku kayak berpassion di kegiatan ini, atau apa yang merasakan setelah ini, apakah lega atau apa. Itu juga di-share juga di dukungan remaja, ada di konten Instagramnya. Nah, dan sama juga apa namanya, untuk konten-konten sosial media menurut aku yang kalau misalkan ngebahas kayak tadi yang cerita ya, yang orang ngomong sendiri dan hal itu ternyata aku ngangin hal seperti itu. Dan mau nyampain juga hal-hal mungkin terlihat tidak baik sekarang, tapi bukan berarti dia tidak bisa membaik ke depannya. Karena dari aku pribadi sendiri yang interdepresi disorder itu, aku pernah ada di masa itu dan hal memang menjadi lebih baik. Baik. Yang paling penting self love ya, harus bisa mencintai diri sendiri. Self love juga, berdamai dengan diri sendiri. Self awareness. Self love dan self awareness. Oke, baik. Terima kasih Fatimah atas sharingnya hari ini. Semoga dengan dukungan remaja ini hadir banyak teman-teman yang mungkin terbantu dengan kehadiran wadah ini, dan terus sukses dukungan remaja ini. Fatimah juga sukses segala kegiatannya ya. Semoga dipermudah semuanya juga, semoga supaya sehat-sehat, dan salam dengan orang tua di rumah. Terima kasih Fatimah. Iya, terima kasih Kak Tia. Oke, baik pemirsa, tadi kita udah ngobrol sama Fatimah, anak muda founder dari dukungan remaja yang sangat luar biasa sekali ya, anak SMA tapi dia sudah punya suatu hal yang sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak muda nih pastinya. Yang paling penting yang tadi sudah disampaikan gitu ya, soal kesehatan mental. Ayo sama-sama kita saling support, saling membantu satu sama lain supaya kita bisa hidup positif dan pastinya bermanfaat. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Tetap terus saksikan Ngobrol Bareng di BRTV, dan BRTV juga bisa disaksikan di aplikasi Gunflix ataupun di live streaming di www.brtv.co.id. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.